Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membuat kue lapis engkak ketan. Ini khas Palembang, rasanya itu legit, gurih, manis, dan teksturnya kenyal, lembut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu bahan-bahannya dan caranya bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu santan gelundonya. Nah, santan gelundo ini terbuat dari santan yang dididihkan sampai gak keluar minyak. Nah, di sini santan yang saya gunakan sebanyak 1500 ml. Kemudian saya tambahkan daun pandan dan sedikit garam, juga 10 lembar daun jeruk. Nah, untuk daun jeruknya sebenarnya opsional karena saya pengen aromanya lebih wangi, jadi saya kasih daun jeruk. Nah, kalau sudah mendidih dan udah keluar minyak-minyak seperti ini, kemudian matikan, lalu saring dan biarkan dingin. Lalu kemudian di sini ada 10 butir telur. Tambahkan 250 gram gula pasir. Nah, kalau kalian pengen yang lebih manis boleh ditambah gulanya. Lalu kemudian ini akan saya mixer. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan whisker saja, karena ini kita aduk cukup sampai tercampur rata saja gulanya. Jadi nggak usah terlalu lama kita mixer ya. Lalu kemudian masukkan 300 ml susu kental manis atau ini 1 kaleng. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta vanila atau kalian bisa ganti dengan vanila bubuk. Lalu kemudian masukkan tepung ketannya. Nah, tepung ketannya di sini saya pakai 500 gram. Lalu kemudian kita aduk atau kita mixer. Jadi tepungnya itu kita masukkan sedikit demi sedikit saja, sambil diaduk-aduk seperti ini atau di mixer. Nah, kalau tepungnya semuanya sudah masuk, kemudian kita masukkan santan gelundonya. Nah, yang santan 1500 tadi setelah direbus menjadi 1000 ml. Jadi kita gunakan santannya 1000 ml saja. Lalu kita masukkan sedikit santannya sambil diaduk atau di mixer. Nah, untuk lebih gampang atau biar tidak muncrat kemana-mana, saya ganti dengan menggunakan whisker. Nah, di sini saya gunakan whisker saja biar tidak muncrat kemana-mana ya teman-teman. Nah, jadi pastikan di bawahnya itu tidak ada endapan tepung. Nah, jadi kita masukkan lagi santannya sambil diaduk-aduk. Nah, kalau santannya sudah masuk, lalu tambahkan dengan margarin cair. Ini margarinnya sebanyak 100 gram, kemudian cairkan dan dinginkan. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian teman-teman boleh saring kalau mau. Lalu ini adonannya akan saya bagi dua. Nah, ini sudah saya bagi dua. Satunya akan saya biarkan berwarna putih, dan yang satunya lagi saya akan tambahkan dengan pasta pandan. Nah, untuk pasta pandannya disesuaikan aja dengan selera. Atau kalau kalian tidak mau pakai pasta pandan, tidak
usah juga, tidak perlu, ini sih opsional. Jadi saya tambahkan lagi biar warnanya lebih cantik. Nah, ini yang satunya saya biarkan aja warnanya putih. Jadi kita aduk-aduk ya teman-teman biar tercampur rata. Lalu kemudian di sini saya menggunakan gelas takar. Nah, untuk adonannya satu lapisan itu saya pakai 300 ml adonan. Nah, bisa disesuaikan dengan selera juga. Kalau kalian mau lapisannya itu lebih tipis, boleh dikurangin. Atau kalau kalian mau yang lebih tebal, boleh ditambah. Nah, di sini ada loyang yang sudah saya alasi dengan kertas baking, kemudian saya olesi lagi dengan margarin atau mentega. Jadi pastikan itu kita olesi dengan margarin atau mentega ya, biar nggak lengket nantinya. Nah, lalu kemudian tuang adonan putihnya. Nah, sebenarnya ini loyangnya ini kurang rata ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita panggang. Di sini ovennya sudah saya panaskan tadi. Kita akan panggang di suhu 200 sampai 250 derajat Celcius. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini saya akan panggang di rak tengah dengan api atas. Kita panggang sampai warnanya berwarna coklat. Jadi pastikan cuman api atas saja ya teman-teman. Nah, kalau warnanya sudah seperti ini, kita keluarkan. Jadi kalau ada gelembung-gelembung seperti ini, cukup kita tusuk dengan menggunakan tusuk sate atau lidi. Kemudian ditekan-tekan seperti ini. Lalu kemudian masukkan adonan hijaunya atau adonan pandannya, sama takarannya sama 250 ml. Jadi pastikan diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Lalu kemudian tuang di atas adonan putihnya. Lalu kita panggang kembali di suhu yang sama sampai warnanya berwarna coklat. Nah, ini dia. Jadi kalau ada bergelembung seperti ini, kita tusuk aja, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Kita tekan-tekannya juga bisa dengan menggunakan sendok. Lalu kita tuang adonan putihnya lagi.
Dan seterusnya seperti itu, berselang putih hijau ya teman-teman, sampai adonannya habis. Nah, ini dia, ini lapisan yang terakhir ya, teman-teman. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini. Dan saya akan kasih lapisan terakhirnya. Ini lapisan terakhirnya warna hijau. Lalu kita panggang lagi, tetap di suhu yang sama, di rak tengah dengan api atas saja selama kurang lebih 10 menit sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian ini raknya akan saya pindahkan di rak bawah, paling bawah. Lalu apinya saya kurangin. Jadi ini apinya saya akan turunin jadi 200 derajat Celcius dan saya pindahkan api bawah di rak paling bawah juga. Jadi ini akan saya panggang selama kurang lebih 20-30 menit sampai benar-benar matang dan warnanya kecoklatan. Nah, ini dia sudah 25 menit. Nah, ini sudah matang. Lihat warnanya udah cantik. Lalu ini kita keluarkan. Kemudian kita biarkan dingin dulu, baru kita keluarkan dari loyangnya. Lalu setelah itu kita potong-potong. Nah, ini dia sudah saya potong-potong ya teman-teman. Jadi tadi itu kita biarkan dingin dulu, baru kita keluarkan dari loyang, lalu kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia cantik banget warnanya. Ini rasanya tuh enak banget, legit, gurih. Gurihnya itu dari santan dan aromanya itu wangi banget karena tadi saya menggunakan daun jeruk. Nah, ini dia teksturnya kenyal, lembut. Ya teman-teman, pokoknya ini wajib untuk teman-teman coba, recommended banget karena rasanya itu benar-benar enak. Nah, ini penampakannya cantik sekali. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.